bagaimana saat ada yang masbuk, saya ganti ya, terus ketinggalan 2 rakaat. Masya Allah, masbuknya 2 rakaat. Kalau sholat subuh 2 rakaat hilang dong. Ini maksudnya yang 4 mungkin. Apakah di rakaat ketiga bacaannya kita harus baca doa iftitah lagi? Baik, bagaimana kalau seseorang masbuk, ini maksudnya sholat zuhur atau sholat maghrib? Karena ada pertanyaannya langsung ke rakaat ketiganya bagaimana. Jadi, saya contohkan langsung 4 rakaat sholat zuhur. Datangnya mau rakaat yang ketiga. Dia masuk ke situ. Jadi, dia kehilangan 2 rakaat, terlambat, bukan kehilangan, terlambat, lalu masuk, kemudian dia bertakbir. Pada rakaat yang ketiga, apakah langsung kemudian dia baca iftitah lagi, atau kemudian bisa langsung ke Al-Fatihah? Nah, di sini ketika Anda mulai bertakbir, dibuka Allahu Akbar, maka lihat, Anda bisa prediksikan. Kalau rakaat ketiga kan imam itu langsung baca Al-Fatihah kan, tidak ada surat lagi kan, maka jedanya itu lebih lebih pendek. Kalau dia baca dari rakaat pertama, dia ada iftitah, dia ada Fatihah, ada surat, maka jedanya lebih panjang. Jadi sebelum imam baca Al-Fatihah, Anda sudah bisa iftitah kalau masukkan rakaat pertama. Tapi ketika Anda masuk di rakaat yang ketiga, nah maka ada 2 cara di sini. Kalau melihat intervalnya pendek sekali, Anda bisa langsung ke Al-Fatihah. Karena hukum membaca Al-Fatihah itu hukumnya masuk rukun, kewajiban. Sedangkan di iftitah hukumnya sunnah. Artinya kalaupun tak mampu mengejarnya, itu tidak membatalkan sholat. Jadi bisa langsung ke Al-Fatihah. Ya, bahkan di madzhab Maliki itu begitu mulai takbir, itu saking pendeknya doa iftitah itu langsung masuk ke Al-Fatihah. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya Anda membaca dari iftitah pun tidak ada masalah. Jadi ketika Anda bertakbir Allahu Akbar, ya Anda baca yang paling pendek. Kan ada 12 tuh doa iftitah. Jangan baca yang panjang-panjang. Kalau Anda baca panjang-panjang, imam selesai langsung ruku, Anda nggak dapat Fatihah. Ya kan? Maka Anda bacakan iftitah yang paling pendek. Misalnya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sini. Ya, kalau wajah itu kan doa yang keduanya. Jadi itu digabung jadi 2. Ya, atau misalnya Allahu Akbar hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai misalnya kan? Dah, itu yang paling pendek. Jadi ada yang paling pendek, ada yang menengah, ada yang paling panjang. Itu doa iftitah, ada 12 doa. Silakan lihat di fikih salat yang pernah kami share, kan? Lalu setelah itu baca Al-Fatihah. Masuk Al-Fatihah. Jadi dengan cepat Anda baca iftitah, masuk Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu minimalnya 3 ayat, ya, sampai dengan dari kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai Ar-Rahmanirrahim. Begitu Ar-Rahmanirrahim, imamnya rukuk, Anda sudah mendapatkan bagian dari Al-Fatihah itu. Ya, batasnya di 3 ayat. Dari mana Ustaz di 3 ayat itu? Karena batas paling pendek di surah Al-Quran itu 3 ayat. Di surah Al-Kautsar, Inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka para ulama menyimpulkan kalau sudah makmum di belakang dapat di 3 ayat dari Al-Fatihah itu, dia sudah masuk mendapatkan bagian dari Al-Fatihahnya. Kemudian ikut rukuk. Tidak ada masalah, begitu imam rukuk, dia rukuk. Itu yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imamnya sudah ruku, jangan dilama-lamain berdiri sampai imamnya tidur Anda baru ruku, enggak boleh. Jadi kan enggak tepat kondisinya sehingga Anda kehilangan momentum itu. Jadi ketika imamnya ruku, Anda ikut ruku. Jangan dipaksakan diteruskan. Nah, gimana kalau misalnya enggak dapat sama sekali di bacaan? Jadi begitu Anda masuk takbir Allahu Akbar, imam sudah mau ruku. Allahu Akbar, langsung takbir, langsung ruku. Maka berlaku hukum di situ bacaannya imam mewakili bacaan makmum. Jadi kalaupun Anda nggak sempat, karena nggak sempat baca, sudah terwakili bacaan makmum, imam, ditoleransi di situ. Itu hadisnya sahih. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan imam takbir, kemudian imamnya ruku, langsung ruku dan sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya, sudah mendapat apa? 1 rakaat. Karena ruku itu disebut ruku batas rakaat. Jadi begitu Anda ruku, salah satu maknanya itu seakar dengan rak'ah. Ini sepakat Imam Fikih, nggak ada perbedaan di sini. Ingat, nggak ada perbedaan. Anda ngaji di kitab apapun sama semua. Jadi begitu mendapatkan ruku, imamnya ruku, itu batas rakaat. Anda takbir, langsung ruku, dapat 1 rakaat. Contoh tadi sholat subuh nih, masuk rakaat pertama, ya. Kemudian ketika mau gabung, walam yakul lahu kufuwan ahad, Anda takbir, imam ruku, Anda langsung takbir, langsung ruku. Nggak usah baca iftitah lagi, nggak usah baca Al-Fatihah lagi. Allahu Akbar, ruku. Jelas ya? Nah, bacaan-bacaan yang tidak sempat dibacakan sudah terwakili oleh imam tadi dengan kondisi yang tadi ditoleransi. Tapi kalau masih mendapatkan imam berdiri, langsung bacakan Al-Fatihahnya. Tapi kalau mau iftitah, bacakan yang pendek. Ya, baca yang pendek. Setelah itu langsung baca Al-Fatihah sampai dengan 3 ayat. Lalu kemudian ruku. Jelas ya? Tapi nggak boleh menyengaja nunggu imam ruku. Minum dulu dengan ruku belum. Ini udah mau habis nih. Ya, Allahu samad lam yalid walam yulad, baru Allahu akbar, cuma ngejar ruku. Nah, itu dosa. Ya, dan bisa membatalkan salat kalau disengaja, bisa membatalkan salat ya.